Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Fitri Sinaga dengan NIM 2101020037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek fase 3 strategi penyelesaian mata kuliah perancangan dan analisis algoritma yang diampu oleh Bapak Tekat Matulasan. Pada fase 3 ini akan dilakukan pembahasan tentang cara penyelesaian melalui coding grafis sesuai dengan rancangan yang dilakukan. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Java dengan IDE NetBeans. Di sini saya menggunakan strategi penyelesaian backtracking, di mana algoritma backtracking adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk mencari solusi secara sistematis dengan mengunjungi setiap kemungkinan solusi dan mengembalikan langkah-langkah yang telah mengarah ke solusi yang valid. Ini sering digunakan dalam masalah yang melibatkan pemilihan atau penempatan elemen-elemen dalam suatu struktur dengan aturan tertentu. Selanjutnya, pembuatan peta. Untuk membuat bentuk peta atau labirin pada sebuah G-frame, saya menggunakan array 2 dimensi dengan ukuran 15x15. Yang terdapat angka 0 sebagai jalan yang diwarnai dengan kotak warna putih, angka 1 sebagai tembok yang diwarnai dengan kotak warna hitam, angka 2 sebagai posisi awal droid merah, dan angka 3 sebagai posisi awal droid hijau. Ini merupakan hasil peta. Terlihat pada video droid merah dan droid hijau saling bersentuhan atau menempel sehingga permainan pun selesai. Selanjutnya, strategi penyelesaian droid merah, di mana droid merah menggunakan pendekatan yang sedikit lebih cerdas dalam mencapai droid hijau. Droid merah juga menggunakan gerakan acak, tetapi sebelum memilih arah gerakan acak, droid merah memeriksa posisi droid hijau. Kemudian droid merah membandingkan posisi droid hijau dengan posisinya sendiri. Jika droid hijau berada di atas droid merah akan memilih gerakan ke atas. Jika droid hijau berada di kanan droid merah, maka droid merah akan memilih gerakan ke kanan. Jika droid hijau berada di bawah droid merah, maka droid merah akan memilih gerakan ke bawah. Dan jika droid hijau berada di kiri droid merah akan memilih gerakan ke kiri. Tujuan dari pendekatan ini adalah droid merah berusaha mendekati droid hijau dengan memilih arah yang mendekatinya. Droid merah juga akan memeriksa apakah posisi yang dipilih adalah posisi yang valid dan tidak berada di dalam tembok. Jika posisi yang dipilih oleh droid merah valid, maka droid merah akan bergerak ke posisi tersebut. Kemudian, strategi penyelesaian droid hijau. Droid hijau menggunakan gerakan acak. Pada setiap iterasi, droid hijau akan memilih arah gerakan secara acak antara atas, kanan, bawah, atau kiri. Droid hijau akan memeriksa apakah posisi yang dipilih adalah posisi yang valid dan tidak berada di dalam tembok atau dilambangkan dengan nilai 1 dalam array math. Jika posisi yang dipilih oleh droid hijau valid, maka droid hijau akan bergerak ke posisi tersebut. Gerakan droid hijau tidak mempertimbangkan posisi droid merah. Dalam kasus ini, jika droid merah dan droid hijau berada di posisi yang sama, itu akan menyebabkan bersentuhan atau menempel dan permainan akan berakhir. Selanjutnya, penerapan algoritma backtracking dalam permainan. Pada gambar terdapat fungsi generate math yang digunakan untuk menghasilkan labirin dengan menggunakan algoritma recursive backtracking. Pertama, sebuah matriks max dengan ukuran max
size kalimat diinisiasi dengan semua elemen bernilai 1 yang menandakan dinding dalam labirin. Kemudian algoritma rekursif backtracking dipanggil untuk membangun labirin dengan mengubah nilai-nilai di dalam matriks match. Algoritma ini bekerja dengan mengunjungi setiap sel di labirin secara acak dan menghubungkannya dengan tetangga yang belum dikunjungi dengan memecahkan dinding di antara mereka. Hasil akhirnya adalah matriks match yang berisi labirin yang dihasilkan. Selanjutnya, fungsi generate message recursive, di mana fungsi ini merupakan implementasi rekursif dari algoritma backtracking untuk membangun labirin. Labirin dibangun dengan memulai dari sel 1,1 dan secara rekursif mengunjungi tetangga-tetangga yang valid yang belum dikunjungi. Saat mengunjungi tetangga-tetangga, dinding antara sel saat ini dan tetangga tersebut dipecahkan dengan mengubah nilai matriks match. Hal ini dilakukan hingga semua sel yang valid telah dikunjungi. Kemudian, get tuple neighbors. Fungsi ini mengembalikan daftar tetangga-tetangga sel tertentu dalam posisi row dan col yang diacak secara acak. Tetangga-tetangga ini diwakili oleh perubahan posisi baris dan kolom dalam matriks neighbor. Algoritma yang digunakan untuk mengacak tetangga-tetangga ini adalah Fisher-Yates. Fungsi isValidCell. Fungsi ini memeriksa apakah sel yang diberikan dalam posisi row col berada dalam batas labirin yang valid, yaitu antara 0 hingga size -1. Fungsi ini mengembalikan true jika sel valid dan false jika sel di luar batas. Generate random position. Fungsi ini menghasilkan posisi acak di dalam labirin dengan menghasilkan nilai acak untuk baris row dan kolom col antara 1 dan size -2. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa posisi tidak berada di tepi labirin. Selanjutnya, get random direction, di mana fungsi ini mengembalikan sebuah bilangan acak antara 0 hingga 3 yang mewakili arah acak untuk bergerak. Selanjutnya, fungsi move green object. Fungsi ini memindahkan objek hijau ke posisi baru dalam labirin. Ini dilakukan dengan memilih arah acak menggunakan get random direction. Memperbarui posisi baris dan kolom objek hijau sesuai dengan arah yang dipilih dan memeriksa apakah posisi baru valid dan bukan dinding. Jika posisi baru valid, maka posisi objek hijau diperbarui. Kemudian, move fade object. Fungsi ini memindahkan objek merah ke posisi baru dalam labirin. Algoritma yang digunakan adalah sedikit lebih cerdas daripada objek hijau. Droid merah juga memilih arah acak menggunakan get random direction, tetapi sebelumnya memeriksa posisi droid hijau. Droid merah membandingkan posisi droid hijau dengan posisinya sendiri dan memilih arah yang mendekati droid hijau. Jika droid hijau berada di atas droid merah akan memilih arah ke atas dan seterusnya. Setelah arah dipilih, posisi baru droid merah diperbarui dan diperiksa apakah posisi baru valid dan bukan dinding. Kemudian fungsi check condition, di mana fungsi ini memeriksa apakah objek hijau dan objek merah berada di posisi yang sama atau bertabrakan. Jika posisi droid hijau dan droid merah sama, maka fungsi ini
kembalikan true yang menunjukkan adanya tabrakan. Kemudian fungsi frame komponen, di mana fungsi ini digunakan untuk menggambarkan labirin dan droid-droidnya pada Gpanel. Pertama, labirin digambar dengan mewarnai sel-sel yang merupakan dinding dengan warna hitam, sedangkan sel-sel yang bukan dinding dengan warna putih atau jalan. Kemudian droid hijau digambar sebagai lingkaran hijau dan droid merah digambar sebagai lingkaran merah. Jika terjadi tabrakan, maka tulisan game over ditampilkan di tengah panel. Selanjutnya, fungsi main, di mana fungsi ini merupakan titik masuk program. Pada fungsi ini, objek MaxGame dan Gframe dibuat. Objek MaxGame ditambahkan ke Gframe. Selanjutnya, program memasuki loop utama yang berjalan selama tidak terjadi tabrakan antara droid hijau dan droid merah. Di dalam loop, droid hijau dan droid merah dipindahkan menggunakan fungsi move green object dan move red object. Kemudian Gpanel diperbarui dengan memanggil refine. Jika terjadi tabrakan, loop berakhir dan tulisan game over dicetak di konsol. Pada fase 3 ini, saya hanya membuat peta dan droid merah dan droid hijau saja. Untuk fitur-fitur seperti mengacak peta, mengacak droid merah dan hijau, mengatur jarak pandang droid merah dan hijau, mulai, berhenti, dan keluar dari permainan, ini saya akan lanjutkan pada fase 4. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.